Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Juni 2024, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kepada saudara-saudaraku yang merayakan Hari Raya Kurban, saya mengucapkan Selamat Idul Adha. Saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini, saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan membalas kejahatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Dan Injil Matius 38 sampai dengan 42. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Saudaraku yang terkasih, kita sering saudara mendengar hukum ini saudara. Dan hukum ini pun masih berlaku di muka bumi ini. Kita dapat lihat saja yang dijalani saudara-saudara kita dengan hukum syariahnya saudara. Hukum ini pun masih berlaku di negara Yahudi. Pertanyaannya saudaraku yang terkasih, kenapa hukum ini diberlakukan dengan harus menjatuhkan hukuman pemenggalan anggota badan? Ini diberlakukan saudara untuk membuat takut semua orang yang merencanakan kejahatan. Dan di sisi lain untuk mencegah orang untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Mereka tidak boleh menuntut lebih besar dibandingkan dengan apa yang sepantasnya. Nah, saudaraku, bagaimana kalau orang yang berbuat kejahatan dengan menghabiskan nyawa orang lain? Bagaimana dengan yang korupsi? Apa yang harus dipotong? Dipenggal? Tangannya kah? Hukum ini tersirat adanya balas dendam, di mana apa yang dilakukan dengan itu pula harus dibalas. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus hadir ke dunia ini saudara, yang adalah hakikat dari kebenaran, sudah menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Karena ia adalah kebenaran yang berinkarnasi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim tidak bisa mencegah orang untuk membalas dendam. Karena hukum mereka mengajar orang untuk melakukan hal itu, saudaraku. Kalau mereka mengampuni dengan bebas, mereka justru melakukan dosa, saudara. Ini adalah dogma mereka. Ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sungguh berbeda dan sangat kontradiktif. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Siapa sih saudara yang pipi kanannya ditampar, mau memberi pipi kiri ya untuk ditampar pula? Apa jadinya? Apa kata dunia? Yesus hendak menjelaskan kepada kita saudara, bahwa perasaan kita yang berlebihan untuk membalas harus dihancurkan saudara, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lihat, ketika ia ditampar dalam pengadilan di depan Ananias saudara, sang imam besar, ia tidak minta hamba itu untuk menampar pipi yang sebelahnya lagi. Luar biasa.
Kita dapat melihat di dalam Yohanes 18 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 2. Saudaraku, ayat ini saudara, janganlah kita menafsirkan secara harafiah saudara. Kita mau melihat inti dari pengajaran Sang Maha Guru kita, yaitu kasih, cinta saudara. Mengasihi, mencintai orang yang kita cinta itu biasa. Namun saudara, tetap mencintai orang yang membenci kita itu adalah luar biasa. Membalas dendam kepada orang yang membenci kita itu perbuatan manusiawi. Namun, bisa mencintai dan mendoakan seteru-seteru kita, saudara, musuh kita, mereka yang melukai kita, ini adalah perbuatan ilahi. Yesus mengajak kita semua untuk menjadi sang orang-orang yang luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, saudara, tetapi luar biasa. Bukan manusia normal-normal saja, melainkan ilahi. Ia meminta kita semua, saya dan saudara, menjadi manusia sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Inilah ajaran Yesus kepada kita hari ini, saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dijelaskan oleh Sang Maha Guru kita lebih lanjut. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 5 ayat 46 sampai dengan 47. Kalau kita mau menjadi anak Bapa, saudara, maka kita mau tanggalkan hak pribadi kita dan jangan terlalu berlebihan membela diri kita dengan melakukan pembalasan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan dan Ia yang akan bertanggung jawab atas diri kita. Roh Kudus akan mengalahkan murka yang membara di dalam diri kita. Kalau ada orang yang menampar kita, pikiran yang seharusnya muncul adalah saya layak ditampar karena banyaknya dosa yang sudah saya lakukan. Ingat saudara, kalau ada orang yang menampar kita, saudara, pikirkan bahwa saya layak ditampar karena banyaknya dosa yang sudah saya lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan pagi ini, saudara, kita semua diingatkan untuk selalu lemah lembut, penuh kasih, tidak dengan mudah membalas akan kejahatan yang telah dilakukan oleh orang kepada kita. Kita mau mengasihi dan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, saudara. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Terpujilah Allah Bapa kita, sehingga juru selamat kita yang lemah lembut itu justru memikul lebih banyak tamparan yang menyakitkan di kayu salib bagi kita yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.